Invalia to Superior. Bersama saya Keisha Dan saya Dani di Bincang-Bincang Cegah Kekerasan Seksual bersama Satgas PPKS UNS. Teman-teman Sobat Teknik tahu nggak sih kalau misalnya saat ini kasus kekerasan seksual masih banyak loh terjadi di luar sana, khususnya di kalangan remaja seperti mahasiswa dan terutama di kampus kita Universitas 11 Maret. Mulai dari kekerasan berbentuk verbal hingga pelecehan fisik. Dan di sini tidak hanya wanita, tetapi pria juga bisa menjadi objeknya loh. Kali ini kita bersama Prof. Ismi, beliau sebagai ketua dari PPKS Satgas PPKS UNS. Nah, di sini Prof. Ismi akan menjadi teman ngobrol kita untuk membahas tentang podcast medisi ketiga kita, yaitu mengenai Satgas PPKS UNS. Oke, mungkin dari Prof sendiri bisa mengenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan saya Ismi Dwi Astuti Nurhaini sebagai Ketua Satgas PPKS Universitas 11 Maret, sekaligus juga Dekan Fisip UNS. Oke, karena di sini kita udah kenal dari Prof. Ismi sendiri, sekaligus sudah tahu kegiatan serta peran beliau di Satgas PPKS. Jadi mungkin kita bisa langsung mulai aja ya di bincang-bincang kali ini ngebahas tentang pencegahan kekerasan seksual bersama Satgas PPKS UNS. Nah, di sini nanti konsepnya moderator akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan dari Prof. Ismi sendiri nanti akan menjawab pertanyaan tersebut. Oke, mulai dari pertanyaan pertama aja. Di sini apa saja sih dan bagaimana tugas serta fungsi dari Satgas PPKS itu secara spesifik? Oke, terima kasih. Jadi Satgas PPKS itu sebetulnya dibentuk untuk memastikan bahwa di perguruan tinggi itu tidak terjadi kekerasan seksual, atau kita harus memiliki kemampuan untuk menciptakan kampus yang aman dan nyaman untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu ada beberapa tugas yang harus dilakukan oleh Satgas PPKS. Yang pertama adalah melakukan pencegahan untuk memastikan bahwa upaya-upaya kekerasan seksual itu tidak terjadi. Nah, kalau kekerasan seksual itu terjadi, kita bisa melakukan penanganan. Jadi kasus-kasus yang sudah dilaporkan ke Satgas PPKS itu kemudian kita tindak lanjuti untuk ditangani. Kemudian setelah kegiatan penanganan itu selesai, itu juga ada kegiatan pemulihan terhadap korban. Dan hal terpenting yang dilakukan oleh Satgas PPKS adalah memastikan bahwa kita melakukan pemihakan terhadap kepentingan terbaik korban. Itu terutama yang dilakukan oleh Satgas PPKS. Tadi Ibu ada ngejelasin tentang pencegahan. Nah, itu bentuk pencegahan yang dilakukan sama Satgas PPKS itu apa aja sih? Ya, pencegahan itu macam-macam ya. Kalau yang pertama yang biasa kita lakukan itu adalah sosialisasi. Sosialisasi kepada yang sudah kita lakukan itu adalah kepada mahasiswa, kemudian kepada tenaga kependidikan, kemudian kepada dosen, dan juga kepada pimpinan-pimpinan yang ada di Universitas 11 Maret. Selain itu, kita juga dipercaya oleh lembaga-lembaga lain, jadi perguruan tinggi tetangga misalnya, untuk memberikan pendampingan ataupun penguatan kapasitas bagi Satgas PPKS-nya. Kemudian kalau di Kota Solo misalnya, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu juga meminta kita untuk ikut mensosialisasikan tentang kekerasan seksual. Jadi kita bekerja tidak hanya internal, tetapi juga eksternal, khususnya terkait dengan pencegahan tadi. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ini, bagaimana peran Satgas PPKS untuk menyelesaikan persoalan tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus UNS? Ya, jadi yang bisa dilakukan oleh Satgas PPKS ketika ada kasus kekerasan seksual itu harus ada laporan dulu. Jadi kalau tidak ada laporan itu kita belum bisa bergerak karena ini nanti akan melibatkan terduga pelaku, terduga korban ataupun para saksi. Nah, kalau laporannya itu sudah masuk ke Satgas PPKS, kita punya kanal aduan ya. Jadi kalau akan mengadu tidak harus langsung ketemu, kemudian harus janjian dulu, itu tidak. Kita punya barcode yang kemudian begitu di scan itu sudah bisa melaporkan ada kejadian. Nah, sesudah ada laporan itu biasanya pelapor harus mengisi form ya, tetapi itu sebenarnya sederhana sekali untuk memastikan bahwa apakah Anda bersedia untuk ditindaklanjuti. Kalau yang bersangkutan mengatakan bersedia untuk ditindaklanjuti, maka kemudian Satgas PPKS itu menetapkan PIC, siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus A, kasus B. Karena kasusnya kan hitungannya nggak cuma 1, 2, 3 gitu ya, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya gitu. Ya. Nah nanti PIC itu yang kemudian membangun komunikasi
Gimana nih, kapan kita bisa ketemu, bisa nggak janjian ketemu gitu ya. Pertama itu tentu dengan pelapor dulu. Kalau pelapornya itu korban, ya dengan korban. Nanti kalau sudah kita berupaya mendapatkan informasi cukup lengkap, baru kemudian kita cari saksi-saksi yang mungkin tahu tentang hal itu. Nanti kalau sudah dengan saksi, data-datanya sudah cukup, baru kita undang terduga pelaku. Nah, dari situ nanti kalau datanya sudah cukup lengkap, kita baru kemudian menganalisis kasusnya ini terbukti apa tidak. Kalau terbukti, kita membuat rekomendasi yang ditujukan kepada rektor. Nanti yang menetapkan keputusan itu adalah rektor berdasarkan rekomendasi dari Satgas PPKS. Untuk tadi pelaporannya itu berarti semuanya secara anonim? Kita memberi kebebasan. Kalau dia mau menyebutkan nama pelapor nggak apa-apa. Kalau dia tidak mau ditulis anonim nggak apa-apa. Tetapi nanti pada saat proses investigasi ya namanya, toh mereka juga akan ketemu dengan kami. Nah kami nanti akan membuat semacam pernyataan bahwa identitas dari pelapor, identitas dari saksi, identitas dari pendamping itu dirahasiakan. Dan itu sudah state dalam pemeriksaan itu nanti disampaikan. Jadi dirahasiakan ya? Sangat. Apakah Anda pernah mendengar si A, si B, si C menjadi pelaku kekerasan seksual? Kalau misalnya ada, itu pasti yang nyepil bukan dari Satgas PPKS. Ada mungkin orang-orang yang kepo misalnya gitu ya, kemudian dia mendengar cerita itu, kemudian mereka menampilkan di medsos, nah itu sudah di luar tanggung jawab kami. Tetapi pada saat mereka melaporkan ke Satgas PPKS, itu kami juga membuat semacam permintaan pernyataan dari yang bersangkutan bahwa setelah informasi itu dilaporkan ke Satgas PPKS, maka tidak boleh lagi dilaporkan ke pihak yang lain tanpa seizin atau sepengetahuan kami. Jadi kalau itu dilakukan ya berarti sudah di luar kendali kami. Kami tidak bisa menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh orang lain gitu. Tapi kalau di internal kami, insya Allah tidak keluar ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Bu cara kita mengukur apakah itu perbuatan yang merendahkan atau menghina dalam definisi kekerasan seksual? Ya, jadi kalau kita melihat ke peraturan ya, kalau kita kan bekerjanya mengacu kepada peraturan. Kalau Satgas PPKS karena itu mengatur di perguruan tinggi, kita mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek nomor 30 tahun 2021 kalau tidak salah ya, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, di dalam peraturan menteri itu ada 21 jenis kekerasan seksual. Jadi di situ dituliskan nomor 1 sampai dengan nomor 21, mulai dari kekerasan seksual yang mungkin didefinisikan orang sebagai tingkat kekerasan yang levelnya itu rendah sampai ke tingkat kekerasan yang levelnya tinggi. Jadi kata kunci dari kekerasan seksual itu adalah ada usaha merendahkan, melecehkan, dan mereka yang mengalami itu merasa tidak nyaman dan berkeberatan atas kejadian itu. Jadi ada tidak adanya kesepakatan bahwa boleh itu dilakukan. Macam-macam ya bentuknya ya. Jadi misalnya menyebarluaskan bagian seksualitas seseorang itu termasuk kekerasan seksual. Kemudian mengatakan hal-hal yang sifatnya merendahkan seseorang itu juga termasuk kekerasan seksual. Menyebarkan foto-foto yang tidak senonoh kepada pihak lain tanpa seizin pemilik foto itu juga termasuk kekerasan seksual. Jadi bentuknya ada 21 kekerasan seksual. Ya. Kalau bentuk catcalling gitu yang kayak manggil cewek gitu. Ya, itu termasuk. Maka di dalam pengaturan PPKS itu sebetulnya di kementerian juga sudah mengatur tentang sanksi ya yang bisa dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual. Kalau kita melihat pada peraturan menteri itu sanksinya ada 3 tingkatan. Sanksi administratif tingkatannya rendah, kemudian sanksi administratif sedang, sanksi administratif berat.
Nah nanti kalau catcall itu masuk mana Bu? Tergantung catcallnya pada 1 orang, apa 2 orang, apa sekelas, atau kemudian itu dilakukan berulang-ulang gitu ya. Jadi pembobotan berat ringannya itu juga tergantung pada siapa yang melakukan, bagaimana melakukannya, dan apa dampaknya terhadap korban. Ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, jika ada korban yang mengalami trauma, bagaimana cara Satgas untuk membantu memulihkan rasa trauma yang ada di dalam diri korban? Jadi biasanya di awal mereka datang itu kita sudah bisa melihat penampilan awalnya ya. Jadi kalau orang korban kekerasan seksual itu kan nggak kayak orang melaporkan, Bu saya kehilangan helm gitu ya. Kalau orang kehilangan helm kan cuma ngomong, Bu saya kehilangan helm gitu ya. Tapi kalau dia mengalami kekerasan seksual tergantung. Kalau catcalling itu kadang-kadang yang melapor itu ada beberapa dan mereka bilang saya menjadi korban catcalling. Siapa pelakunya? Dia bisa bercerita mengalir. Tetapi kalau kekerasan seksualnya itu lebih dari catcalling tadi, itu kadang-kadang mereka itu baru mau bercerita. Itu kan kita sudah, apakah Anda berada dalam keadaan tidak nyaman? Kalau memang tidak nyaman, perbincangan itu belum kita lanjutkan. Nanti kadang-kadang apakah Anda bisa bercerita tentang awal kejadiannya? Itu kadang-kadang mereka sudah mulai bercerita tuh, tapi baru sampai di tengah tiba-tiba speechless, tiba-tiba kayak gak bisa ngomong dan terdiam. Kalau sudah seperti itu, kita tetap diam, kemudian minum dulu. Kalau misalnya masih belum ingin bercerita, boleh tidak diceritakan dulu. Seperti itu proses ya di awal. Tetapi kalau dalam proses perjalanan itu yang bersangkutan terus kayak tertekan, trauma dan sebagainya, di awal laporan itu kami juga bertanya apakah membutuhkan pendampingan. Nah di situ kita menyediakan mitra itu psikolog-psikolog dari Fakultas Psikologi. Jadi selain anggota Satgas PPKS itu juga ada mitra-mitra kami dari Fakultas Psikologi kalau butuhnya adalah psikolog, kemudian Fakultas Hukum kalau butuhnya adalah pendampingan hukum, atau universitas rumah sakit UNS kalau butuh pemeriksaan kesehatan. Jadi kami sudah melakukan kerjasama dengan mereka. Saat ini kami punya 3 psikolog ya yang mendampingi beberapa korban, dan korban punya kebebasan untuk mengatur jadwal. Jadi misalnya, oh saya akan bertemu di hari ini tanggal ini, ya sudah nanti psikolognya akan mendampingi korban tersebut. Ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan kelima ya. Ini biasanya berapa lama sih respon dari pihak Satgas itu terhadap laporan? Sehingga itu kayak dianggap serius. Lalu apa saja hasil yang mungkin akan didapatkan setelah melapor? Oke. Jadi kalau kami itu kan pelaporannya pakai barcode ya. Jadi berarti kan ada petugas yang setiap saat itu kan begitu ada laporan kan masuk tuh ting gitu kan. Jadi selalu standby ya Bu? Ya karena di handphone kan nggak terlalu susah ya. Begitu ting gitu, kalau toh kebetulan misalnya sekretaris kami yang pegang HP itu kan sekretaris kami ya. Misalnya sekretaris kami kebetulan agak terabaikan karena ada pekerjaan lain, itu ada juga pelapor yang kontak langsung ke saya gitu. Oh kemarin kebetulan dikenal ya, nggak tahu, mungkin ya dikenal atau terkenal nggak tahu. Karena waktu itu kan dulu pernah ada kasus yang viral banget ya, sehingga ketua Satgas lumayan dikenal itu. Dia bilang, Prof kami udah lapor loh. Oh iya siap, segera kita cek gitu kan. Begitu oke, lantas di situ langsung saya akan membagi siapa nih yang sedang tidak menangani kasus. Karena kan Satgas PPKS kami ada, kalau yang lalu pada awal terbentuk itu 9. Tetapi sekarang yang unsur mahasiswa kan udah pada lulus tuh, sehingga kami merekrut lagi, itu ada PAW namanya. Jadi Satgas PPKS PAW, kami pengganti antar waktu. Sekarang kami punya 13. Nah jadi begitu dia melapor, kemudian langsung nanti PIC-nya TikTok ya, kapan kita bisa ketemu gitu kan. Nanti kalau sudah ketemu ya sudah kita proses, kalau punya cukup banyak bukti ya kita kolek dulu, kemudian kita olah, kemudian kita undang apakah itu saksi atau terduga pelaku. Nah nanti apa hak dari pelapor? Pelapor punya hak untuk melihat perjalanan kasus itu. Jadi misalnya, kok sampai sekarang belum ada keputusan? Kan yang membuat keputusan bukan kami ya, yang membuat keputusan rektor, tetapi rektor atas usulan dari Satgas PPKS. Nah kami bisa cerita, oh kasusmu sekarang ada di tingkat ini loh, itu bisa. Tadi kan katanya
apa ya? Kalau nggak ada buktinya gimana? Nah, kita itu pada saat mengusulkan atau mengatakan bahwa ini betul terjadi kan tetap harus disertai bukti ya. Jadi bukti itu bisa misalnya saya mengalami catcall misalnya gitu. Bentuknya seperti apa, di mana catcall itu terjadi, dilakukan menurut dugaanmu itu siapa. Misalnya pernah ya ada laporan catcall tuh. Diduga dilakukan oleh warga kampus, jadi bukan dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kita tanyakan kejadiannya ada di mana, kemudian peristiwanya pada saat di jam berapa, kamu pada saat itu melakukan sedang mengikuti kuliah apa di ruang mana. Karena ketika yang melakukan adalah orang dari luar UNS, misalnya bukan mahasiswa, bukan dosen, bukan tendik, berarti kan kita harus cari. Misalnya, oh pelakunya ternyata tukang, oh pelakunya ternyata cleaning service, oh pelakunya ternyata yang mengelola, misalnya aja yang mengelola kantin. Nah itu kan harus kita cari kalau dia itu tidak bisa. Jadi paling tidak kita akan menanyakan kejadiannya kapan, di jam berapa, di situ ada orang lain tidak. Karena kalau seperti itu kita bisa langsung lakukan, oh pada hari Selasa tanggal ini di jam ini, kan bisa dicari gitu. Jadi memang kita tetap harus memastikan dulu ya bahwa pelapor itu tidak sekedar, Bu saya kemarin dibeginikan, ada sesuatu yang kami bisa pelajari. Nggak ada ya, kalau begitu berarti kita harus ngobrolnya lama gitu sampai kita menemukan clue-clue bahwa kekerasan seksual itu memang terjadi. Berarti dari bukti paling kecil sendiri nanti langsung diinvestigasi gitu ya? Iya, kita investigasi. Kan biasanya bisa saja dia tidak punya bukti tapi ada saksi, berarti kita nanti ngobrol sama saksinya, yang kamu tahu apa. Atau misalnya saja ada kasus kekerasan seksual tidak ada orang sama sekali di situ, tetapi yang bersangkutan kemudian bercerita ke orang lain. Kita bisa tanyakan ke orang lain pada saat dia bercerita kondisi psikologisnya seperti apa. Kan ada tuh waktu ketemu nangis atau apa, itu kan bisa dianalisis gitu. Iya. Oh ya, tadi Ibu juga bilang kalau misalnya sekretarisnya lagi sibuk banget, terus sebetulnya kalau sibuk banget sampai berhari-hari nggak kebaca, enggak enggak. Karena itu kan dipegang. Iya. Tetap di follow up ulang tahun. Iya, karena kalau itu tuh kan bisa kedua devices ya. Jadi begitu, saya kok di WA ini ada, coba dong cekkan. Kadang kan tidak saya pegang tuh, terus langsung dicek, oh iya ini ada gitu. Sudah langsung di follow up biasanya sih di WA. Berarti biasanya kalau misalnya kelewat berarti ada orang nge-backup buat ngecek juga begitu? Iya, selama ini laporannya nggak ada yang tidak terlewatkan, karena itu kan udah langsung. Kita itu kalau kasus modelnya langsung K1, K2, K3, K4, K5 gitu. Nanti K1 itu PIC-nya siapa? Biasanya saya bagi. Jadi misalnya K1 sudah selesai belum? Karena kasus kekerasan seksual itu nggak kayak orang ngepek, konangan langsung dihukum ya. Kan kita ada proses tuh. Kadang-kadang satu kasus saja bisa berbulan-bulan, pernah. Bahkan ada sampai 6 bulan belum ada tanda-tanda itu terbukti juga ada, bisa jadi gitu loh. Jadi itu nanti K1 PIC-nya A, K2 PIC-nya B. Sampai kemudian kita mengusulkan kepada rektor sanksi yang akan dijatuhkan apa gitu. Kalau saat ini masih banyak kasusnya atau bagaimana? Definisi banyak sebenarnya tergantung ya. Tetapi kalau mau bicara tentang angka, sampai saat ini kita sudah menerima laporan 30 kasus. Jadi jangan khawatir bahwa kasus yang masuk itu kita tindak lanjuti, dan pasti target kami adalah sampai dengan surat keputusan rektor itu keluar gitu. Cuman kan memang kasusnya itu tidak harus di blow up ya, pelakunya siapa, korbannya siapa, mereka sekarang kondisinya gimana. Jadi kalau ada orang mengatakan, kayaknya nggak ada apa-apa di Satgas, enggak, kita bekerja dalam silent gitu. Iya, dalam silent. Jadi cuma yang tahu cuma si pelapor dan si pelapor dan pelaku, dan tentu rektor nanti kalau kita minta penjatuhan sanksi. Dan pada saat penjatuhan sanksi pun nanti diserahkannya juga dipanggil, kemudian diterbitkan suratnya. Iya, diterbitkan surat. Ini surat nih, surat keputusan rektor nomor sekian tentang ini. Ya udah, kan begitu surat itu SK-nya jadi langsung kan ada penyerahan ke pelaku. Iya, cuman kalau ke mahasiswa memang sudah ada kemahasiswaan yang nanganin ya, tetapi kalau ke dosen atau ke tendik misalnya itu langsung dipanggil dari WR2.
kemudian di situ ada satgas, kemudian di situ ada bagian hukum, kemudian dibacakan pada hari ini saudara melakukan kekerasan dan atas dasar ini saudara mendapatkan sanksi administratif apa. Apakah saudara bisa menerima? Tanda tangan gitu. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu siapa saja pihak yang mendapatkan perlindungan hak dari pihak Satgas PPKS UNS? Yang mendapatkan perlindungan semuanya. Jadi kalau kita melihat skup pekerjaan Satgas PPKS itu ya, yang pertama itu adalah mahasiswa, yang kedua adalah tenaga kependidikan, yang ketiga adalah dosen atau tenaga pengajar, yang keempat adalah warga kampus, yang kelima adalah masyarakat sekitar. Tapi kalau penjatuhan sanksi, kita hanya bisa menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa, dosen, dan tendik. Nah, bagaimana kalau itu warga kampus? Misalnya warga kampus itu penjual kantin misalnya, atau cleaning service, atau tukang misalnya seperti itu. Ya kita berarti nanti mengkomunikasikannya kepada atasannya dia untuk mengatakan bahwa ini ada laporan loh. Kalau kalian tidak bisa memastikan bahwa dia tidak melakukan lagi, maka perusahaan Anda akan kami usulkan untuk di blacklist, benar ya kok blacklist? Ya, kita blacklist supaya tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Seperti itu. Jadi, selanjutnya, bagaimana sih Bu alur pelaporan tindakan kekerasan seksual baik dari korban ataupun orang lain yang mengetahui kasus tersebut? Lalu apakah boleh tadi dia anonim ya, boleh ya Bu? Oh boleh, anonim boleh. Cuman sebaiknya memang sebetulnya ketika seseorang melapor itu kan butuhnya itu apa dulu? Apakah Anda mau bahwa kasus ini ditindaklanjuti? Kalau dia menjawab tidak, ya berarti kita tutup. Dia hanya sekedar menginfo. Paling info itu akan kami gunakan untuk kepentingan kalau melakukan sosialisasi. Ada kasus begini loh gitu. Tapi kalau dia mengatakan, oke, saya mau hal ini ditindaklanjuti, berarti sebaiknya laporannya itu kan dilengkapin dengan data-data. Karena kalau laporannya nggak dilengkapin dengan data-data, kemudian silakan Satgas bekerja sendiri, nggak bisa. Misalnya contoh ya, kemarin waktu jual beli skandal itu ya, tahu kan itu. Nah, kami dapat laporan itu waktu itu ada yang menanyakan ini gimana Prof? Ya udah kalau ada laporan kita proses. Betul ada laporan masuk. Tapi begitu laporan itu masuk, kemudian kita tanya bagaimana ini menindaklanjutinya, apakah bersedia bertemu dan sebagainya. Dijawab enggak. Lah terus emang kita ini ghost gitu yang bisa kan itu di luar pekerjaan kami ya. Kalau memang seperti itu ya ke kepolisian aja. Polisi kan punya cyber yang menganalisis isu-isu berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi ya gitu. Jadi tergantung kerjasama dari pelapor juga. Kalau pelapor itu pokoknya tak lapor ya habis itu silahkan kerjakan. Ya nggak bisa dong gitu. Iya. Kalau misalnya korbannya dia nggak mau menindaklanjuti nih Prof. Tapi itu Satgas PPKS bakal tetap bantuin korbannya atau udah lepas tangan? Ya misalnya korbannya trauma gitu. Ya, ada trauma. Ya kita taunya trauma kan dia lapor dulu. Iya, kan misalnya dia nggak mau ditindaklanjuti tapi dia trauma gitu. Kalau seperti itu kita belum pernah ya ngadepin. Tetapi kalau memang ngadepin seperti itu, paling nanti kita takah ya, bukan kita takah, kita kita rujuk itu ke psikolog ya, karena kan kita belum tahu tuh ini apa sih penyebab dia itu mengalami trauma, itu kan kita belum tahu, sehingga kita nanti biasanya kita membuat surat ke dekan Fakultas Psikologi, kemudian kita informasikan bahwa ada pelapor yang berada dalam kondisi trauma, mohon bisa didampingin gitu. Cuman kalau selama ini yang lapor ke kami itu yang trauma, yang mengatakan dia trauma itu sudah kita siapkan psikolog. Jadi kami saat ini menyediakan 3 psikolog, karena ketika kami bertanya ke psikolog dia mengatakan kita nggak bisa dampingin banyak sekaligus. Sehingga waktu itu si A psikolognya A, si B psikolognya B gitu. Tapi kalau mereka mengatakan tidak butuh didampingin juga kita tidak berikan psikolog itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kata Prof ada sanksi khusus ya untuk pelakunya.
kalau misalnya Satgas itu selalu memproses sanksi tersebut atau bagaimana? Selalu, karena kita itu bekerja itu tidak sendiri loh Mbak. Jadi Satgas PPKS itu kan terbentuk karena amanat undang-undang ya. Dalam hal ini peraturan menteri kan, amanat regulasinya ada. Dan itu bahkan ada ancamannya, perguruan tinggi yang tidak membentuk Satgas PPKS sampai dengan akhir tahun 2022, maka perguruan tinggi itu akan mendapatkan sanksi, akreditasinya diturunkan misalnya. Jadi sekarang ini seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu sudah punya Satgas. Nah kemudian kemarin baru mungkin bulan lalu ya, kita ada rapat koordinasi Satgas seluruh Indonesia. Kita bertemu tuh di hotel di Jakarta 500 orang. 250 ketua Satgas, 250 itu mahasiswa. Dan pekerjaan kami itu terkonek dengan kementerian. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal. Jadi ada 2 kaki. Kalau kasusnya itu adalah kasus penanganan, itu linknya ke Inspektorat Jenderal. Tetapi kalau di pencegahan, kemudian edukasi, itu di Pusat Pengembangan Karakter gitu. Jadi kita terkoneksi, bahkan setiap 6 bulan sekali kami harus melapor. Nah di laporan itu nanti ada berapa kasusnya sudah sampai di mana, sudah diputuskan SK Rektor apa belum gitu. Itu ada laporannya seperti itu. Berarti nggak selalu berfokus pada pemulihan korban ya? Jadi tugasnya itu pemulihan korban juga termasuk. Jadi tugasnya itu kan pencegahan, penanganan, pemulihan korban. Tetapi di antara pekerjaan itu kan ada pertanyaan pencegahan, kamu udah ngelakuin apa aja gitu ya. Oh saya sudah melakukan sosialisasi kepada mahasiswa misalnya. Berapa jumlah mahasiswa, berapa skup mahasiswa yang sudah tertangani. Itu kan ada tuh. Bahkan tahun kemarin, saya nggak tahu mungkin angkatan Anda apa bukan ya. Ada salah satu angkatan mahasiswa yang diwajibkan. Wajib membaca 4 modul tentang PPKS, ya kan? Nah, kemudian wajib mengerjakan 100% itu targetnya dari kementerian. Kemudian wajib setelah mengerjakan itu terkoneksi ke ke Piagam. Dan itu kan kemudian kita masukkan ke LMS itu. Akhirnya UNS 100%. Misalnya kayak gitu. Jadi itu untuk pencegahan. Nah, bagaimana dengan penanganan? Penanganan tadi mekanisme yang sudah kami sampaikan tadi. Terus bagaimana dengan surat keputusan? Kita membuat rekomendasi kepada rektor. Nah, kalau menurut regulasi yang ada memang disebutkan rektor harus membuat keputusan sesuai dengan usulan Satgas PPKS. Jadi kalau di regulasi loh ya, rektor nggak boleh nurunkan hukuman yang sudah diusulkan oleh Satgas, itu harusnya tidak boleh. Kalau menaikkan malah boleh gitu. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kalau korban ataupun pelaku merasa tidak bisa terima terhadap keputusan itu? Kan ada kemungkinan ya. Itu ada, harus melapor ke Inspektorat Jenderal, namanya keberatan. Nah nanti akan dilakukan pemeriksaan ulang. Makanya seluruh dokumen di tempat kami pemeriksaan lengkap kita simpan baik-baik supaya apa? Kalau ada pemeriksaan ulang kita punya berita acara, punya analisis kasus, punya usulan dan sebagainya gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Prof cara Satgas untuk mengurangi potensi terjadinya kasus kekerasan seksual pada sivitas akademika? Ya, sebetulnya yang sekarang sedang saya dengung-dengungkan itu ya, kita itu selalu mengatakan stop kekerasan seksual, itu kan? Nah, lantas kita nggak bisa bekerja sendiri. Bayangin ngurusin puluhan ribu mahasiswa, terutama ribuan tendik dan dosen hanya ditangani oleh Satgas yang kedudukannya tidak setinggi rektor atau wakil rektor atau bahkan dekan. Itu kan berat sekali ya. Sehingga kami melakukan terobosan-terobosan itu melakukan kolaborasi. Jadi contohnya begini, anggaran Satgas PPKS itu kan nggak segede kayak fakultas misalnya gitu ya. Meskipun fakultas juga dibagi banyak pihak. Kami harus membuat banner misalnya. Kita ajukan tuh pembuatan banner coret. Nggak boleh dong, bukan tugasmu kok. Padahal banner kan dibutuhkan. Maka satu-satunya jalan saya kontak para dekan. Hai para dekan, tolong dong buatkan banner. Misalnya gitu ya. Kita buatkanlah desainnya. Maka setelah desain itu jadi, ini ya warnanya biru, ukurannya sekian, bunyinya seperti ini. Itu bunyi minimal. Kemudian ada yang bertanya,
gimana Bu Deka? Itu kan sudah banyak yang ngingetin gitu loh. Itu nggak boleh loh, itu kekerasan seksual itu gitu. Harapan saya bisa seperti itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, waktu sosialisasi kan pernah disinggung kalau akan dibentuk komunitas yang melibatkan mahasiswa. Untuk sistem yang dibuat itu bakalan seperti apa dan progresnya hingga saat ini itu bagaimana? Lalu untuk kedepannya itu bagaimana? Ya, oke. Ini pertanyaan yang bagus banget gitu ya. Kaki kami itu memang tidak hanya bisa di kaki Satgas ya. Meskipun di Satgas PPKS itu 50% anggotanya itu harus mahasiswa. Itu sudah kita penuhi. 75%-nya harus perempuan. Itu sudah kami penuhi. Nah, terkait dengan komunitas, kemarin kami sudah melakukan proses perekrutan, namanya adalah volunteer. Jadi kita punya Satgas PPKS berarti yang menangani kasus, mencegah, kemudian melakukan perlindungan gitu ya. Tetapi kami juga punya volunteer, dan volunteer itu pun kita tes ya. Jadi tidak sekedar bantu dong gitu ya. Kita melakukan mekanisme sosialisasi, kita butuh volunteer loh. Mereka kemudian meng-apply. Setelah meng-apply, kemudian kita lakukan wawancara dan sebagainya, kemudian sudah terpilih. Nanti kalau pengen tahu siapa saja itu ada di Instagram kami gitu ya. Nah, kami berharap dalam waktu dekat itu kerja-kerja yang ada di Satgas itu bisa disupport oleh para volunteer itu yang sudah terdaftar di Satgas PPKS. Selain itu, saya juga punya mimpi dan saya kira bisa cepat dilakukan ya. Kita akan kolaborasi dengan teman-teman di BEM. Di BEM itu kan sudah ada pemberdayaan perempuan tuh. Kita pengen nanti akan melakukan semacam kerjasama ya, supaya nanti dari tahun ke tahun itu terus bergulir itu antara Satgas PPKS dengan BEM. Beberapa kemarin ada yang datang ke kami, dia menjadi teman bercerita dan kemudian ketika ada kasus mereka mendampingi korban untuk datang ke Satgas PPKS gitu. Nggak terasa ya Sobat Teknik, di sini kita udah bicara panjang lebar banget dengan Prof Ismi. Mungkin sebelum kita menutupi acara podcast hari ini, mungkin dari Prof ada pendapat atau saran atau peringatan kepada mahasiswa terutama perempuan tentang pencegahan kekerasan seksual ini? Ya, saya kira pesan saya tidak hanya ke mahasiswa perempuan ya, karena ketika ada kekerasan seksual kan pelakunya bisa perempuan laki-laki, laki-laki perempuan, laki-laki juga ada gitu ya. Berhati-hati di dalam melakukan kolaborasi dengan teman-teman, baik itu mahasiswa, dosen, teknik dan sebagainya, dan segera laporkan kalau terjadi kekerasan seksual. Kita butuh adanya dukungan komunitas, dukungan hubungan yang sifatnya kolegial untuk memastikan bahwa di kampus UNS kekerasan seksual semakin tidak ada. Terima kasih. Ya, benar banget nih teman-teman. Jangan lupa ya kalau kalian lihat kasus kekerasan seksual, kita harus segera melapor. Nah, apakah ada nih tambahan? Mungkin kesimpulannya dari Satgas PPKS ini, dia itu ada lingkup kerjanya luas banget ya teman-teman, bukan hanya dari mahasiswa, teknik, bahkan sampai ke dosen. Dan itu alur untuk penyelesaian kasusnya itu sangat-sangat terstruktur banget. Jadi menurut aku sendiri itu bakalan kasusnya itu bakalan hingga sampai tahap akhir. Mungkin itu. Oh ya Sobat Teknik, apabila ada Sobat Teknik yang mengalami atau menemukan kasus kekerasan seksual baik di lingkungan kampus, baik di lingkungan teknik ataupun kampus, baik di lingkungan teknik ataupun bukan, jangan lupa untuk segera melapor ya ke Satgas PPKS UNS. Untuk alert dan informasi lebih lanjut, kalian bisa banget nih kepo Instagram @satgaspppks.UNS. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof Ismi karena telah mau berbincang sama kami. Ya, dan kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini, saya Keisha, saya Dani. Kami pamit undur diri. Podcastma From inferior to superior.